Shalom saudara-saudari terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bertema seperti emas dan perak. Terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Emas dan perak sejak zaman dahulu sudah dikenal sebagai logam mulia. Untuk mendapatkannya, orang harus melakukan proses pemurnian dengan cara dibakar. Dalam Alkitab, proses pemurnian logam mulia tersebut seringkali digunakan sebagai gambaran bagi pemurnian hati ataupun kehidupan iman umat Tuhan. Dengan menggunakan gambaran seorang pengrajin logam mulia yang hendak memurnikan emas dan perak, Nabi Maleakhi menyampaikan pesan nubuat tentang kedatangan Tuhan sebagai hakim yang akan memurnikan dan menyucikan kehidupan umatnya. Yang menarik, proses pemurnian dan penyucian itu akan dimulai dari kaum Lewi terlebih dahulu, yaitu orang-orang yang berada di dalam lingkungan bait suci. Mengapa? Karena umat perjanjian lama memahami bahwa bait suci bukan sekedar tempat untuk beribadah dan melangsungkan upacara-upacara korban, melainkan pusat bagi seluruh tatanan hidup mereka. Itu sebabnya pembaharuan harus dimulai dari titik pusatnya. Selain itu, bait suci dipahami sebagai rumah Tuhan, dan Tuhan ingin mengadakan pembaharuan yang dimulai dari dalam, yaitu kaum Lewi sebagai orang-orang yang berada di dalam lingkungan terdekat di lingkungan bait suci. Sebagai orang percaya, kita adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan berkehendak untuk memperbaharui kita dengan dimulai dari apa yang di dalam hidup kita, yaitu hati sebagai titik pusat, agar hidup kita menjadi mulia seperti emas dan perak, terhindar dari murka Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.